Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lutfiana Tarida. Kali ini kita akan belajar tentang penelitian kuantitatif yang identik dengan hasil penelitian berupa angka yang diolah menggunakan statistika. Kita mulai dari proses penelitian kuantitatif. Bagaimana kita melaksanakan penelitian kuantitatif? Yang pertama, penelitian pasti didasari karena adanya permasalahan, masalah. Jadi langkah pertama prosesnya kita mengidentifikasikan rumusan masalah. Masalah sendiri diartikan sebagai penyimpangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi, antara teori dengan praktik, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Dan masalah ini harus dibatasi. Tidak semua masalah kita teliti, kita tuangkan dalam suatu karya tulis, tapi harus dibatasi masalah mana yang paling penting untuk dibahas, untuk diteliti. Jadi setelah masalah dibatasi, menemukan masalah, maka selanjutnya dari masalah tersebut dirumuskan permasalahannya atau rumusan masalah yang biasanya disusun dengan kalimat pertanyaan. Setelah memiliki rumusan masalah, langkah selanjutnya, proses selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori ini mencirikan bahwa penelitian benar-benar bersifat ilmiah, karena apa yang dituliskan harus berdasarkan teori-teori yang didapat dari sumber bacaan yang kredibel. Contohnya dari buku, dari sumber internet juga boleh, yang penting kredibel, penulisnya diketahui siapa, dan alamat websitenya benar-benar website yang ilmiah, contohnya jurnal elektronik. Kemudian yang ketiga, setelah mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang mendukung penyelesaian masalah atau yang berkaitan dengan masalah semuanya teori, yang langkah selanjutnya adalah menyusun hipotesis, perumusan hipotesis. Jadi hipotesis ini adalah jawaban sementara dari pertanyaan di rumusan masalah. Jawaban sementara ini harus dibenarkan, harus dibuktikan kebenarannya dengan proses-proses penelitian selanjutnya. Jadi dari mana peneliti itu memperoleh jawaban sementara? Dari tadi mengkaji teori-teori. Jadi ada masalah seperti ini, kemudian dari masalah seperti itu ternyata teorinya begini. Nah, dari teori dikaitkan sehingga peneliti itu secara ilmiah menduga bahwa jika terjadi demikian maka harusnya seperti ini. Nah, itu namanya jawaban sementara, tapi tetap harus dibuktikan kebenarannya. Kemudian langkah yang keempat ini ada 3 langkah, yaitu populasi dan sampel, pengembangan instrumen, dan pengujian instrumen. Untuk populasi dan sampel, kalau dalam penelitian kuantitatif, misalkan ada keterbatasan peneliti tidak bisa meneliti populasi yang begitu banyak, bisa dibatasi dengan sampel, dengan syarat sampelnya harus benar-benar diambil dari populasi dan diambil dengan teknik sampling yang benar. Jadi sampelnya, hasil dari sampelnya nanti bisa digeneralisasikan atau disimpulkan juga untuk populasi. Itulah mengapa harus mengambil sampel yang benar-benar mewakili populasi. Jadi kalau misal populasinya adalah misal taruna-taruni di prodi nautika, kemudian mengambil sampelnya di prodi teknik, itu tidak bisa ya, tidak nyambung karena bukan bagian dari populasinya. Jadi tidak bisa menjadikan sampel, harus diperhatikan. Kemudian pengembangan instrumen. Yang pengembangan instrumen ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada tes dan non-tes. Kalau tes itu ada jawaban benar salah, kalau non-tes itu tidak ada jawaban benar salah. Non-tes ini biasanya metodenya ada kuesioner, observasi, dan wawancara. Jadi dalam suatu kuesioner itu tidak ada jawaban benar salah. Misalkan kuesioner tentang kedisiplinan, saya berangkat setiap sebelum bel dimulai atau sebelum mata kuliah dimulai. Saya mengikuti Zoom 10 menit sebelum perkuliahan Zoom dimulai. Nah, itu tidak ada jawaban benar salah dinilai apakah itu masuk ke dalam penilaian, itu tidak. Jadi itu benar-benar kejujuran. Jadi akan menilai karakteristik dari kedisiplinan seseorang.
Beda lagi dengan soal matematika, soal UTS itu ada benar salah, skornya berapa dan lain-lain. Jadi kalau untuk kuesioner tidak ada benar salah. Yang selanjutnya pengujian instrumen. Instrumen itu tadi yang ada non-tes dan tes. Instrumen itu alat pengumpul data ya. Jadi kalau memiliki masalah kita harus mencari jawaban. Mencari jawaban itu dengan mengumpulkan data. Nah, alat pengumpul data itu yang dinamakan instrumen tadi, yang ada tes, ada non-tes yang berupa wawancara, observasi, kuesioner. Terus kita harus melakukan pengujian instrumen. Jadi instrumen itu harus valid dan reliable. Valid itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalkan sudah ada alat mengukur, alat mengumpul data yang valid, yang kita kenal dengan termometer, mengukur suhu. Itu hasilnya valid dan alat tersebut memang benar-benar akurat untuk mengukur suhu. Lalu kalau misalkan kita kuesioner tentang kedisiplinan, itu kita harus melakukan uji validitas lagi, karena untuk kuesioner yang seperti itu biasanya walaupun sudah ada hasilnya dia paten valid, tetap harus diuji lagi, siapa tahu nanti subjeknya atau sampelnya berbeda. Nah, jika digunakan, kalau reliable, jika digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Seperti misalkan kita mengukur berat badan, kalau mengukur berat badan tapi tidak waktunya tidak berjauhan ya. Kalau berjauhan bisa saja bertambah, bisa saja berkurang karena diet dan lain-lain. Misalkan waktunya berdekatan, jadi mengukur berat badan hasilnya sama dengan timbangan yang itu, dengan beda beberapa detik saja hasilnya tetap sama, tidak berbeda. Itu yang dinamakan reliable. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah kelima dan langkah keenam, yaitu analisis data. Setelah terkumpul data tersebut dianalisis. Jadi dianalisis ini menggunakan statistik. Nanti akan dibahas lebih lanjut tentang analisis data statistik. Yang kita pelajari yaitu cukup untuk awal yaitu statistik deskriptif, belum sampai ke uji hipotesis yang statistik inferensial. Kemudian yang keenam ada kesimpulan dan saran. Setelah kita mengawali dengan masalah, teori, kemudian ada dugaan dari jawaban dari rumusan masalah atau hipotesis, kemudian menentukan populasi sampel, kemudian ada lagi tentang instrumennya tadi. Terus dari instrumen kan kita memperoleh data-data, hasil datanya dianalisis, yang kemudian terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini berarti menjawab atau jawaban dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya pertanyaannya ada 3, berarti kesimpulannya juga ada 3. Jadi harus sama ya. Kalau pertanyaannya ada 5, ya jawaban di kesimpulannya juga ada 5. Kemudian kita masuk ke analisis data statistik deskriptif pada penelitian kuantitatif. Nah, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada penyajian data yang berupa tabel, histogram, poligon, dan OGIF. Kemudian yang kedua ada ukuran pemusatan data. Kemudian yang ketiga ada ukuran penyebaran data, ada simpangan rata-rata, simpangan baku atau standar deviasi, ada ragam atau variasi. Dan yang keempat adalah ukuran peletakan data, ada kuartil, desil, dan persentil. Kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama yaitu penyajian data. Sebelum memasuki tentang peletakan data, pemusatan data, terus penyebaran data, kita harus paham dulu data itu dibedakan menjadi 2. Ada data tunggal dan ada data kelompok. Nah, data tunggal ini mendaftar satu persatu. Contohnya data nilai ulangan matematika 5 orang siswa, ada 2, ada 3, ada yang nilainya 4, ada yang nilainya 5, ada yang nilainya 6. Ini yang disebut sebagai data tunggal. Kalau data kelompok biasanya disajikan dalam tabel frekuensi. Nah, dan memiliki interval. Contohnya nilai tes matematika 20 orang siswa yang disajikan pada tabel berikut. Nilainya dari 3 sampai 4. Itu kan ada intervalnya ya, sampai interval. Itu ada berapa banyak, frekuensi itu menandakan berapa banyaknya nilai data dari nilai 3 sampai 4. Ternyata ada 2 siswa yang nilainya di antara 3 dan 4. Kemudian ada 4 siswa yang nilainya di antara 5 dan 6. Dan semuanya total siswanya 20.
Nah, yang selanjutnya data kelompok ini dibedakan lagi jadi data distribusi frekuensi kelompok sama data distribusi frekuensi tunggal. Yang frekuensi kelompok itu ada intervalnya tadi. Kalau yang frekuensi tunggal, kalau misalkan datanya itu lebih dari 1 seperti berat badan, misal di sini beratnya 5 kilo ada 6, berat paket misal ini ya, kalau 5 kilo seperti ini. Nah, ini ada 6, ini namanya frekuensi tunggal, jadi tidak ada intervalnya. Kalau yang distribusi frekuensi kelompok ada intervalnya dari 32 sampai 41 dan seterusnya. Kemudian langkah untuk membuat tabel distribusi kelompok. Langkahnya seperti apa? Yang pertama, misal ada suatu data, bisa dilihat di situ dari 51 ya. Kemudian langkah membuat tabel distribusi kelompok yang tadi ada intervalnya, yaitu kita mencari rank-nya dulu. Rank itu data maksimalnya berapa, nilai data maksimalnya berapa, dikurangi dengan X min atau yang minimalnya. Dari semua data di atas, di samping, ternyata nilai maksimalnya itu 91 dan nilai minimalnya 32. Jadi ranknya 91 dikurangi 32 sama dengan 59. Kemudian kita mencari K sama dengan 1 plus 3,3 log 40. Log 40 bisa dihitung, yaitu hasilnya 1,6. Jadi K ini menghitung banyaknya kelas. Diperoleh 6,3, kita bulatkan menjadi 6. Kemudian P ini panjang interval per kelas. Nah, P ini rumusnya R per K, yaitu 59 per 6 sama dengan 9,8, jadi diambilnya yang 10. Kenapa 10? Karena dibulatkan ke atas ya. Kalau di atas 0,5 itu dibulatkannya ke atas, tapi kalau di bawah 0,5 seperti tadi 6,3 dibulatkannya ke bawah. Nah, batas kelas pertamanya 32 dan batas atasnya kelas pertama itu 41. Diperoleh dari mana? Jadi tadi intervalnya itu kan 10. Nah, 10 itu berarti dari 32 sampai 41 itu pasti 10. Hitung saja ya, 32, 33, 34 dan seterusnya sampai 41. Itu intervalnya 41. Atau bisa juga di batas tepi atas dikurangi tepi bawah, itu sama dengan 10. Hitung banyaknya data pada masing-masing kelas. Nah, ini tabel distribusi frekuensi kelompoknya. Kalau banyaknya kelas sama dengan 6, panjang intervalnya itu 10, tepi bawah kelas pertamanya yaitu 31,5 dan tepi atas kelas pertamanya yaitu 40,5. Frekuensi banyaknya data pada masing-masing, maka tabel distribusinya bisa dilihat. Nah, di situ ada kelasnya ada 6. Kelasnya ada 6. Kita lihat itu ya, dari 32 sampai 44 dan seterusnya sampai dengan 82 sampai 91. Itu ada 6 kelas. Itulah yang disebut dengan kelas. Di mana kelas pertamanya 32 sampai 41. Kemudian 32 sampai 41 ini intervalnya 10. Hasil dari tepi atas dikurangi tepi bawah. Tepi atasnya 41,5 dikurangi 31,5. Hasilnya sama dengan 10. Kemudian frekuensi itu menandakan berarti dari interval 32 sampai 41 itu ada 2 data. Yaitu kalau kita lihat lagi tadi datanya yaitu 32 dan 40. Bisa dipahami ya. Kemudian 40 ini menandakan N atau banyaknya data keseluruhan. Kita lanjut ke histogram. Histogram itu penyajian data dalam bentuk histogram dari tabel yang tadi kita sudah buat, misal, atau ada tabel baru. Ini nilai ulangan matematika di suatu kelas. Dari ada berapa kelas di sini berarti ada 7 kelas, Terus dari 10 sampai 22 dan sampai dengan 88 sampai 100. Kita pertama cari untuk membuat histogram, kita cari dulu nilai tengahnya. Nilai tengah dari histogram dan nilai tengah dari datanya. Kemudian FK ini frekuensi kumulatif, jumlah frekuensi kelas. Jadi 3
ditambah 4 sama dengan yang ini 7 dan seterusnya. Untuk yang 12 itu dari mana? Berarti dari 3 tambah 4 tambah 5, 12. Untuk frekuensi kumulatif FK20 dari mana? Dari 3 tambah 4 tambah 5 tambah 8. Atau bisa langsung dari 12 ditambah 8. Nah, 94 ini nilai tengahnya yang tadi dari mana kita mendapatkan X. Jadi, tepi atas ditambah tepi bawah dibagi 2. Tepi atasnya dari 88 itu 87,5 dikurangi 0,5. Kemudian tepi bawahnya ditambah 0,5 yaitu 100,5 dibagi 2 sama dengan 94. Data pada tabel disajikan dalam bentuk histogram sebagai berikut ya. Nah, bisa dilihat di situ dari frekuensi itu banyaknya data. Kemudian nilainya dari 9,5 sampai 22,5 dan seterusnya. Itu ada berapa frekuensinya? Ada 3. Di situ ditandakan di yang sumbu horizontalnya ya. Lanjut lagi ke poligon frekuensi. Untuk poligon frekuensi bisa dilihat di sini juga. Jadi ada garis penghubung di tengah-tengah diagram batangnya ini ya, jadi dihubungkan. Kemudian yang terakhir untuk penyajian data dalam bentuk diagram yaitu OGIF. OGIF ini kita hanya menarik titik-titik kemudian diberikan garis tanpa yang tadi diagram batangnya. Yang kedua, analisis data pada penelitian kuantitatif yaitu untuk analisis statistik secara deskriptif ya. Ukuran pemusatan data itu ada min, median, ada modus. Ini yang min dulu, rata-rata hitungnya. Jadi data tunggal tadi sudah dibahas, kalau data itu ada data tunggal dan data kelompok. Jadi ada masing-masing cara bagaimana menghitung min dari data tunggal dan min dari data kelompok. Untuk min dari data tunggal itu X barnya menandakan min atau rata-rata sama dengan sigma X per N. Sigma X-nya jumlah keseluruhan data, di jumlah datanya dibagi dengan N banyaknya data. Sebagai contoh, tentukan nilai rata-rata dari data 2, 3, 4, 5, 6. Jadi X barnya sama dengan semua data dijumlahkan sigma X. 2, sigma X-nya itu 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 6 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi rata-ratanya 4. Kita lanjut lagi untuk rata-rata hitung data berkelompok. Sigma X atau rata-rata yang menyimbolkan rata-rata sama dengan X bar sama dengan sigma Fx per Fx. Jadi sigma Fx per Fx. Dengan X barnya tadi rata-rata, X itu nilai tengah dari data, tadi juga sudah dipelajari di slide sebelumnya. Kemudian sigma Fx-nya jumlah dari banyaknya data tiap kelompok dikali dengan nilai tengah. Sigma F-nya jumlah data keseluruhan. Contohnya, tentukan rata-rata nilai tes matematika 20 orang siswa yang disajikan dalam tabel berikut. Jadi ada tabel distribusi frekuensi kelompok. Berarti kita harus cari Fx-nya dulu. Sebelum mencari Fx, kita cari X-nya atau nilai tengahnya. Nilai tengah tadi cara menghitungnya yaitu tepi atas ditambah tepi bawah dibagi 2. Itu nilai tengahnya. Kita lihat untuk jawabannya. Di sini yang kelas pertama 3 sampai 4 berarti kan 2,5 ditambah 4,5 dibagi 2 hasilnya 3,5 dan seterusnya untuk X-nya atau nilai tengah. Kemudian Fx-nya yaitu tinggal 2 dikali 3,5, 4 dikali 5,5 hasilnya 22, 8 kali 7,5 hasilnya 60. Sehingga kalau dijumlah semuanya sigma Fx-nya 146 dan sigma F-nya 20. Nah, bisa ditulis lagi X bar sama dengan sigma Fx per sigma F sama dengan 146 dibagi 20 sama dengan 7,3. Jadi rata-rata dari nilai ulangan 20 orang siswa itu adalah 7,3.